Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Aulia dan teman-teman saya ada Erika Aprilia, Anissa Rizkyani, dan Nurasi Adina. Kami perwakilan dari kelas R3F dari Universitas Indra Strategi RI. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada kutipan. Pengertian dari kutipan itu adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah sesuatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat. Namun, ada beberapa aturan mengutip yang perlu kita ketahui. Aturan-aturan mengutip ini sangat penting untuk diketahui agar dalam pembuatan karya tulis, catatan kaki, dan daftar pustaka tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal bagi kebenaran penguatan argumen dalam karya tulis kita. Nah, adapun tujuan kutipan. Yang pertama, sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Yang kedua, sebagai penjelasan. Yang ketiga, juga sebagai penguat pendapat yang bisa kita kemukakan. Lanjut, ada fungsi kutipan. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Selanjutnya ada manfaat kutipan. Yang pertama, menunjukkan mutu ilmiah yang lebih baik. Yang kedua, menampilkan ketelitian secara lebih tepat serta akurat. Yang ketiga, memudahkan dalam evaluasi penggunaan dari sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah terjadinya perulangan dalam penulisan daftar pustaka. Yang keenam, menaikkan mutu estetika sebuah penyusunan penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Adapun jenis-jenis kutipan. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang telah dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Cara mengutip. Yang pertama, kutipan langsung. Cara menulis kutipan langsung, rujukan ditulis di antara tanda kurung, diawali dengan nama akhir seperti yang dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, dan titik 2 spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Adapun contoh sebagai berikut. Hormon leptin, yaitu hormon yang mengontrol nafsu makan, akan berkurang sehingga membuat nafsu makan meningkat. Haryono 2003 halaman 78. Kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan ialah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Kemudian ditulis sumber kutipan. Adapun contohnya sebagai berikut. Contoh kutipan tidak langsung. Misseldon 2016 halaman 27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Cara mengutip. Yang pertama, kutipan langsung. Cara menulis kutipan langsung, rujukan ditulis di antara tanda kurung, diawali dengan nama akhir seperti yang dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, dan titik 2 spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Adapun contoh sebagai berikut. Hormon leptin, yaitu hormon yang mengontrol nafsu makan, akan berkurang sehingga membuat nafsu makan meningkat. Haryono 2003 halaman 78.
Kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan ialah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Kemudian ditulis sumber kutipan. Adapun contohnya sebagai berikut. Contoh kutipan tidak langsung. Misseldon 2016 halaman 27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Catatan kaki merupakan keterangan tambahan yang terletak di bawah halaman. Biasanya ukuran hurufnya lebih kecil daripada ukuran huruf teks di atasnya. Ini bertujuan untuk menambah rujukan uraian dalam sebuah teks pokok yang pada halaman tersebut. Jenis catatan kaki dibagi menjadi dua. Yang pertama, catatan kaki lengkap, yaitu catatan yang mencantumkan nama pengarang, judul buku, jumlah jilid, nomor seri dan nomor cetakan, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, ada catatan kaki singkat, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ibid, yang kedua, opcit, yang ketiga, lokcit. Yang pertama, ibidum, yaitu catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang ada di atasnya. Urutan penulisannya huruf besar, digaris bawahi, titik, lalu koma, dan nomor halaman. Yang kedua ada opcit atau opere citato. Untuk catatan kaki ini berasal dari sumber yang pernah dikutip, tapi telah disisipkan untuk catatan kaki dari sumber lainnya. Urutan penulisannya yaitu nama pengarang, opcit, dan nomor halaman. Yang ketiga ada lokcit atau loko citato, untuk tempat yang dikutip tetapi dari halaman yang sama. Urutan penulisannya yaitu nama pengarang, lokcit, dan tanpa nomor halaman. Fungsi catatan kaki. Yang pertama, memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan pada karya ilmiah. Yang kedua, menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca dapat mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan referensi lain kepada pembaca pada karya ilmiah. Lalu ada contoh catatan kaki. Bisa dilihat, yang pertama ada contoh yang satu pengarang, dua pengarang, lalu ada contoh catatan kaki singkat, ibid, opcit, atau locit. Cara membuat catatan kaki. Dalam penulisannya, catatan kaki memiliki aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Selain aturan di atas, catatan kaki punya aturan yang perlu diingat. Yang pertama, nama pengarang tidak dibalik seperti di daftar pustaka. Yang kedua, judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer atau digaris bawahi jika ditulis dengan tangan. Selain buku, seperti majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan pada petik 2 atau tidak dicetak miring atau digaris bawahi. Terdapat kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman, dan semua unsur tersebut dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Ya, selanjutnya ada daftar pustaka yang akan saya jelaskan. Daftar pustaka biasanya memuat semua sumber tertulis, baik itu buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, dan sesuatu yang tercetak seperti film, video, maupun kaset yang pernah dikutip dan digunakan oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Komponennya ada 5. Yang pertama ada nama penulis, tahun penerbitan, judul, kota penerbit, dan nama penerbitnya. Ini ada contohnya. Julian, tahunnya 2010, dan ini judul bukunya. Ini kota penerbit, dan ini nama penerbitnya. Nah, di sini ada ketentuan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, jika sumber pustaka berupa buku, majalah, atau surat kabar yang tercantum nama pengarangnya, maka peletakan urutan daftar pustaka didasarkan pada urutan alfabetis nama-nama pengarangnya. Namun, jika nama pengarang tidak ditemukan atau tidak tercantum, maka pengurutan daftar pustaka didasarkan pada nama-nama lembaga yang menerbitkannya.
Namun jika nama pengarang dan nama lembaga tidak ada, maka pengurutan daftar pustaka didasarkan atas huruf pertama pada kata pertama dari judul buku itu. Namun ketentuan nomor 3 di atas tidak berlaku jika judul diawali oleh kata seperti yang ada pada tayangan. Untuk itu, pengurutan daftar pustaka didasarkan pada kata kedua dari judul buku tersebut. Adapun contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada yang bersumber dari buku. Penulisannya yaitu yang pertama kita menulis nama pengarangnya, lalu titik, tahun terbitnya, titik, judul bukunya, penulisannya harus dicetak miring. Kemudian ada edisi atau volume buku, itu pun jika ada. Kemudian kota penerbit, lalu nama penerbitnya. Berikut contohnya. Ini. Kemudian ada yang bersumber dari buku terjemahan. Yang pertama kita menulis nama penulis aslinya. Lalu tahun bukunya diterjemahkan, bukan buku aslinya ya, tapi tahun buku terjemahannya. Kemudian ada judul bukunya, lalu dalam kurung ini nama penerjemahnya siapa. Lalu titik, ada kota penerjemahannya dan nama penerbit. Ini contohnya. Ini nama penulis asli, ini tahunnya, dan ini judulnya, dan ini nama penerjemahnya. Kemudian ini kotanya, lalu ini nama penerbitnya. Ini ditambah ada keterangan buku asli diterbitkan tahun 1965. Kemudian ada yang bersumber dari jurnal. Penulisannya yaitu yang pertama nama pengarang, lalu tahun, kemudian judul artikel, nama jurnalnya yang dicetak miring, lalu ada nomor atau volume jurnal, kemudian halamannya. Contohnya yaitu sini. Ini ada namanya, tahunnya, lalu ini judul artikelnya, kemudian ini nama jurnalnya yang dicetak miring, kemudian ini ada nomor atau volume jurnalnya, ini halaman jurnal. Nah, kemudian ada yang bersumber dari buku revisi. Nah, kita menulis yang pertama yaitu nama penulis atau pengarangnya, kemudian tahun, kemudian judul bukunya yang tentunya dicetak miring. Kemudian kita menambahkan ref dan ed yang berarti revisi. Lalu ada kota penerbitnya dan nama penerbitnya siapa. Ini ada contohnya. Ini namanya, ini tahunnya, ini judulnya, kemudian ini ada ref titik, ed titik, dan ini kota penerbit serta ini nama penerbitnya. Kemudian ada yang bersumber dari internet yang biasanya digunakan oleh pelajar dan mahasiswa, tapi seringkali salah penulisan dalam daftar pustakanya. Nah, penulisannya kita harus menulis nama pengarang terlebih dahulu, kemudian tahun unggah artikel tersebut, kemudian judulnya yang tentunya dicetak miring juga, lalu ada alamat websitenya, dan tanggal kita mengakses artikel tersebut. Contohnya ada di sini. Ini pengarangnya, ini tahun unggah artikel tersebut, ini judulnya, lalu ini alamatnya, dan ini tanggal akses. Kemudian ada yang bersumber dari majalah. Nah, kita menulisnya yaitu yang pertama nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel atau majalahnya yang dicetak miring, terus ada nama majalah, lalu halamannya. Contohnya ini. Lalu yang terakhir ada yang bersumber dari skripsi atau tesis atau disertasi. Kita yang pertama menulis nama penulisnya tentunya, lalu tahun skripsinya dibuat atau dicetak, kemudian judulnya yang juga harus dicetak miring,
serta kita memberikan keterangan apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi, kemudian nama universitasnya. Contohnya ini nama penulisnya, ini tahun terbitnya, ini judulnya, dan ini keterangan disertasi, ini universitasnya. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Aprilia, NPM 2019-21500-479 dari kelas R3F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Notasi ilmiah mempunyai tujuan, di antaranya pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat pada karya ilmiah. Lalu, memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan. Selanjutnya, membantu mengukur kekuatan dan validitas tulisan. Dan yang terakhir yaitu menegakkan kejujuran intelektual bagi si penulis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.